welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih bersama dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Lalu dengerin bacotannya Patrice dan Christy. Ada siapa nih? Ada siapa nih? Kenalin Bakwan Insiders. Hari ini kita kedatangan guest special gitu untuk membahas topik financial anxiety. Boleh dong kenalin diri dulu siapa dan juga kerjaannya apa. Guest kita yang paling ganteng. Paling ganteng ya karena soalnya guestnya nggak ada yang cowok. Kerjaan saya Silakan. itu pasangannya host kece. Anjay. Jadi Kerjaan utama. Oke, saya pamit undur diri ya guys. Ini podcast mereka aja guys. Saya jadi moderator. Oke. Nah, nama gue Jeffrey. Mhm. Gue tuh ilustrator. Mostly ngerjain ilustrasi gambar untuk game-game seperti card game. Mungkin juga game-game yang seperti Mobile Legends, Dota. Biasanya untuk kebutuhan marketing buat jualan skill. Oh. Basically kerjaan gue tuh bikin gambar yang buat jualan atau buat nampilin world buildingnya si game tersebut. Gitu. Keren juga ya kerjanya ya. Sangat tidak familiar Iya. ya. Dulu Dan Niche sangat tidak banget ya. finansial ya. Nggak apa-apa, tapi kan ada pengalaman pribadinya yang bisa diambil dari pelajarannya. Betul. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang agak beda dari sebelum-sebelumnya. Tapi gue yakin 90% dari kita semua pasti pernah ngalamin. yes. Ini kita udah di umur 20, hampir 30 lah ya. Ya. Berarti ini masa-masanya yang udah lewat. Di awal-awal 20 nih pasti pernah ngalamin financial anxiety. Apalagi yang di umur-umur 20 anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia tuh udah yang kayak capek kerja, gajian, tapi kok rasanya kayak asal lewat aja. Cuma Pernah kan pasti ngalamin seperti itu. Karena apa? Karena menurut gue sendiri juga untuk gaji di Indonesia sendiri dengan gaya hidupnya di ibu kota lah, lu gaji UMR di ibu kota lu emang bisa hidup? Bisa, cuma ya gitu, asal lewat. pas-pasan. Jadi di episode kali ini kita bakalan ngebahas financial anxiety. Bahasa gampangnya tuh cemas soal keuangan, duit yang gak pernah cukup, tabungan 0, sekian, tapi FOMO tetap jalan terus. Nah ini Bisa gak sih lu bayangin tabungan 0, sekian, tapi kalau ada konser tiba-tiba bisa aja tuh beli tuh tiket. Bisa. Tahu gimana caranya. Healing yang mau ketinggalan, birthday dinner teman harus datang, skincare diskon harus beli, Shopee 55 harus beli, Shopee 66 harus beli. Kayak lu tuh udah kayak di-push sama diskon-diskon gitu. Di segmen pertama kita mungkin lebih bahas tentang lebih ke cara berdamainya kali ya. Mungkin kita share dari pengalaman masing-masing. Pernah gak ngalamin atau ada di posisi seperti ini, dan gimana cara lo mengatasinya atau berdamai lah dengan kondisi tersebut. Mungkin ntar lu sebelum kita mulai ya, jangan lupa kita disclaimer dulu. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuman pendapat pribadi kita aja. Jadi tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan juga sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin kritik dan juga saran, bisa aja langsung DM ke kita. DM ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk saran juga kritik ke kalian. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast itu bisa jadi pelajaran bermanfaat untuk Bakwan Insiders. Terima kasih. Mari kita lanjut. Mari langsung di sharing, mungkin dari Patricia atau Jeffrey dulu, boleh? Silakan Ibu. Silakan Bapak guest dulu dong. Kalau tadi apa pertanyaannya? Sorry. Pertanyaannya ya. Lo punya gak sih pengalaman mungkin di awal-awal kerja kali ya, yang mungkin gajinya belum sebanyak sekarang,
ada banyak kebutuhan juga di awal-awal. Pernah gak lo kayak ngerasa kurang terus? Tiap gajian selalu habis buat ini itu. Gimana cara lo menghadapinya? Oke. Jadi mulai dari gue dulu deh. Sebenarnya gue tuh lumayan struggling dan juga mungkin sampai sekarang masih ya. Itu tuh struggling sama yang namanya financial, karena menurut gue pemasukannya tidak seberapa besar. Memang yang perintil-perintilan ada aja, mungkin tuh maunya kita saving, tetap ada saving, tentu nggak sebanyak itulah, tetap kayak ada tuh perintil-perintilan kayak pas akhir bulan, udah tipis banget nih. Sampai sekarang ya, gue masih ngerasain sih hal kayak gitu sih. Makanya saya ingin mencari opportunity baru gitu. Kalau yang gue lakukan ketika gue merasa kayak gitu, mungkin lebih di rem aja. Kayaknya untuk gaya hidupnya dan juga sebagainya, nggak yang spending banget di, ya kalau misalnya lu mau nonton konser ya lu tahan dulu, lu nabung dulu. Misalkan mungkin kayak hal-hal yang kayak skincare walaupun memang diskon ya, tapi kan tetap maksudnya nggak perlu banget, dan karena masih banyak juga skincare yang belum habis. Jadi lebih gua rem sih, lebih kayak sadar diri, udah mau 30-an, udah lebih banyak kebutuhan, apalagi bentar lagi merit. Nah itu dia, jadi itu jadi remnya. Gitu sih kalau gue ya. Oke. Kalau dari Bapak Jeffrey. Abang Jeffrey. Abang Jeffrey. Tampangnya begitu dipanggil abang. Ini Akang. Oh iya, Akang. Oh iya benar. Dari Sunda. Disclaimer juga ya, saya bukan ahli finansial, tapi adalah pengalaman kesusahan dan kebangkitan finansial gitu. Nah, kalau untuk cerita masa-masa awal masuk dunia kerja lah, background gua tuh bukan anak yang dibesarkan sadar akan realita dunia. Jadi dari lahir nih sampai kuliah semua dipenuhi, gak begitu ngerti yang namanya megang duit sendiri, hidup sendiri, segala macam sendiri. Jadi ketika masuk awal mula nih, merantau dari Bandung ke Jakarta, kaget nih. Waktu itu aja masih ngekos nih, bayar uang kos aja gak bisa, harus pinjam dulu. Itu pertama kali kayak rasanya, wah ternyata jadi orang dewasa gini gitu, nggak seenak dulu ya gitu. Nah dari situ di-adjust lah gaya hidup, yang dulu kepengen apa dikurangin gitu, supaya masih bisa survive. Karena dulu pun masuk awal kerja ya gaji paling UMR lah gitu, UMR lebih dikit gitu. Ya di Jakarta kan susah ya hidup, cuman dapat UMR atau lebih dikit gitu sih. Oke. Kalau dari lu sendiri gimana, Chris? Gue udah ngerasain ini tuh bener-bener kayak di lulus SMA, karena gue udah kerja sejak lulus SMA. Kebetulan juga kalau gue kebalikannya Jeffrey, gue kuliah gue harus bayar sendiri. Nah di situ ya sama sih, bingung juga. Lo baru kayak anak ayam baru cari kerja sendiri. Untungnya itu gue ada batu loncatan masukin kerja sama tante gue di perusahaan tempat, dan itu gajinya nggak seberapa banget. Dan kayak lo kalau gaji, lo tahu gaji pertama kerja itu berapa? 2,7 juta. Lo bayangin, lo hidup di sekarang, lo bayangin itu dapat apa? 2,7 juta. Ya, gitu. Tapi dilihat-lihat lagi ke belakang ya, sampai di titik sekarang tuh gue kayak bingung. Kok gue bisa ya bertahan hidup ya saat itu? Itu dengan gaji segitu, dan gue harus bayar kuliah sendiri. Tapi waktu itu jadi gini, gue kan tinggal sama tante gue, jadi memang awal gue disupport lah sama dia, karena dia juga nggak tega sendiri gitu ngeliat gaji gue 2,7 bayar kuliah gimana caranya gitu. Nah terus jadi dia support awal, maksudnya kayak ya udah nih gue support biaya awal kuliah, nanti lo bayar kapanpun sebisa lo gitu. Jadi ya gue belajar untuk menyisihkan uang, tapi kan
Lu ketika lu lulus SMA ya, apalagi lu udah megang duit sendiri. Itu pertama kali gue pegang duit sendiri. Ada aja lah pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh temen, terus sosial media, lu mau ini, mau itu. Jadi di situ kayak gue struggle, bener-bener struggle beberapa tahun untuk memenuhi lifestyle gue dan kebutuhan gue dengan pemasukan sekian. Itu bener-bener yang gue nggak tahu deh. Gue berharap saat itu gue punya fondasi pembelajaran gimana cara mengatur uang lebih awal. Dan kita nggak dapat sebenarnya waktu kita sekolah tuh nggak dapat yang kayak gitu, yang financial literacy tuh. Makanya kita kebingungan, nyesel sih, sempat nyesel, maksudnya nggak belajar keuangan dari awal. Sempat ada di posisi yang gue punya utang banyak banget sama keluarga gue. Terus ya udah pelan-pelan lah gue kayak belajar untuk bayar utang gue ke keluarga gue, sampai ada di titik yang sekarang ketika pemasukan lo lebih besar, ternyata memang tidak segampang itu juga gitu. Ketika pemasukan lo lebih besar, pengeluaran akan lebih besar juga. Ditambah lagi ya dengan kondisi gue yang harus membiayai keluarga gue juga, karena gue anak tertua dan nyokap bokap gue juga pisah gitu. Jadi gue harus support keluarga gue. Nggak gampang untuk menghadapinya. Gue sejauh ini ya gue semakin belajar lah betapa pentingnya itu untuk mengatur keuangan. Kalau gue bisa bilang sama diri gue yang dulu, gue bakalan bilang, lu belajar deh, lu belajar finansial dari awal. Belajar gimana lu caranya menyisihkan uang, emergency fund, kayak gitu-gitu. Pernah ada di titik yang pas nyokap gue sakit, sebelum gue berangkat ke Melbourne, itu untungnya gue ada duit pegangan, yang bener-bener duit pegangan buat gue bawa ke sini gitu. Dan tiba-tiba nyokap gue sakit, masuk rumah sakit. Dan kebetulan banget, nyokap gue belum ada asuransi. Itu yang bener-bener gue... Ada BPJS, tapi waktu itu saat itu BPJS-nya sempat ada masalah karena urusan dia sama bokap gue nggak tahu. Nah, jadi sempat yang kayak sempat marah juga, maksudnya sama keadaan. Ketika gue udah siap untuk memulai hidup gue yang baru untuk istri, terus tiba-tiba ada aja gitu yang bikin kayak ada aja yang menghalangi gitu jalan gue. Nah, coba bayangin kalau gue nggak punya pegangan saat itu, gue nggak tahu lagi gue akan bisa di sini atau enggak. Dia itulah pentingnya untuk adik-adik ya yang nonton, mungkin masih di awal-awal kalian baru dapat kerja, biarpun sedikit, coba deh mulai nabung sedikit gitu, daripada benar-benar nol, nggak sama sekali. Ya coba dikit, sedikit gitu. Oke. Keren sharing ini. Nah, jadi ya sebenarnya itu financial anxiety itu nyata guys. 90 atau 98% orang pasti pernah mengalami itu. Apalagi kalian yang tinggal di ibu kota Jakarta. Masih ngomongin financial anxiety itu sendiri, Pat, lu pernah gak kayak ngerasa sampai punya kayak punya tekanan mental? Bisa sampai sejauh itu? Sebenarnya tapi kalau di case-nya di gua, nah gua maksudnya ini gue masih merasa ya, tapi gue tidak sampai yang tekanan mental sampai depression gitu. Cuma itu kan cuman hal yang kayak harus gue perbaiki nih untuk cara savingnya. Sampai tekanan mental, sampai depresi, aduh besok gue makan apa ya? Ya enggak juga. Apalagi kalau misalnya untuk kesehatan dan lain-lain sebagainya, gue pun juga masih berani spend untuk bayar asuransi. Karena case yang terjadi kayak bokap gue pas sakit itu anfal ke ICU itu tidak punya asuransi kan. Lu tahu tuh misalnya udah mau masuk ke rumah sakit itu tuh udah habisnya udah bukan puluhan juta lagi gitu. Nah itu tuh pentingnya asuransi menurut gue, yang gue sudah rasakan dan keluarga gue rasakan, itu gue tuh harus berani spending di asuransi ya, agar tidak terjadi depresi pada keuangan. Betul, kita nggak tahu ya bisa tiba-tiba sakit gitu, makanya
Gue juga baru kayak melek-melek asuransi belakangan, kayak di umur 20 something lah, 25 something. Karena itu ya gue takut juga karena nyokap gue juga ada jantung kan, dan ada keturunan, jadi gue ada keturunan gitu. Kalau gue nggak punya asuransi, apalagi sekarang tinggal di sini, gue bener-bener pas nyampe sini gue langsung, karena apa, di sini itu lo kalau sakit bener-bener yang kayak mahal banget. Iya lagi di sana. Lo semalam waktu itu gue pernah tahu keluarga cowok gue ada yang masuk rumah sakit, semalam itu 1.500 kamarnya. Gila. $1.500. Gila. Gila. Pusing. Bayangin kalau nggak punya asuransi. Makanya di luar pun sepenting itu asuransi, karena emang mahal banget kesehatan tuh. Dan dari pemerintah sini pun ngewajibin untuk visa aplikan untuk yang visa yang sementara di sini, mereka harus wajib punya asuransi, karena kalau lo nggak punya asuransi, siapa yang mau ngebiayain? Berarti kayak WHV gitu tetap harus ada dong di sana. Harus ada asuransi. I see. Kalau tadi pertanyaan untuk Bapak Jeffrey, pernah nggak merasa depresi? Kayak mungkin ya tekanan mental, masalah. Kayaknya pernah sampai ke psikolog. Oke, boleh coba ceritain. Nggak mau self diagnose, tapi rasanya kalau ingat symptoms ya, mungkin udah gejala depresi lah. Jadi tadi bilang mungkin tengah-tengah 2 atau 3 tahun setelah masuk dunia kerja, ada banyak keputusan yang salah yang saya buat. Akhirnya menghabiskan banyak uang dan mengumpulkan sedikit uang. Jadi ada pemasukan tambahan juga ada, kayak bisa dibilang side hustle ya. Tapi pengeluarannya juga sangat banyak. Nah, dari situ waktu ada masa-masa di mana mungkin setahun gue tuh pure untuk nutupin hidup aja. Dulu sempat zaman COVID nih, bulan COVID, WFA nih, nah, di rumah di Bandung pulang nih dari Jakarta. Nah di Bandung tuh enak lah, maksudnya masih bareng orang tua semacam, jadi bisa nabung banyak nih. Tapi 2 tahun kemudian tabungannya sama bahkan berkurang dari tabungan yang dulu tuh, bikin sangat depresif. Karena gue ngapain aja 2 tahun kok gak berkembang nih jadi manusia gitu. Ya waktu itu gue asumsi orang di umur 20 akhir tuh harusnya udah sekian gitu, levelnya tuh harusnya udah naik tuh kan. Nah waktu itu juga tuh masa-masa sebelum pacaran sama Patricia. Orang perantau mau macarin orang lokal lah. Orang lokal. Orang ibu kota gitu, punya mobil tuh, udah gak ada mobil, tabungan gak ada. Wah itu self esteem sih, fake it till make it lah. Tapi ketika awal mau pacaran pun akhirnya gue terbuka gitu sama Patricia dulu kan, ini kondisi gue tuh begini, lu tetap mau nggak gitu? Mau ternyata. Baik ya dia. Nah dari sana tuh mulai timbul, bukan mulai timbul sih ya, tapi rasa tanggung jawab sama semangat gue sebagai seorang cowok tuh membara lah gitu. Jadi termotivasi ya. Iya, jadi sangat termotivasi. Beneran yang dipikirin tuh soal provide, soal jadi shelter. Pokoknya jadi cowok yang diandalkan. Waktu itu udah gak mikirin lagi yang namanya have fun, gak mikirin yang namanya ini agak buruk sih, kesehatan. Pokoknya kerja, cari duit segala macem. Untungnya berhasil sih. Untungnya pulih secara finansial. Bahkan bisa dibilang sangat pulih gitu, bisa berlipat-lipat. Tapi gue rasa itu semua tuh karena gue gak ada gue tuh didukung penuh gitu sama
Patricia begitu. Terharu gue. gue tuh percaya ya, maksudnya walaupun maksudnya dia lagi down kan nggak mungkin tuh selamanya down. Tuh gue ngerti ini orangnya, misalkan orangnya malas itu ya gue nggak mau lah sama orang itu gitu, karena gue tahu dia maksudnya rajin. Dan juga lu percaya nggak sih apa namanya sama namanya rezeki pasangan? Tapi percaya nggak percaya itu real. Bukannya maksudnya ini gue tidak melangkahi Tuhan ya, cuma maksudnya pun gue tuh ada di sini sama dia tuh gue full support gitu. Ayo bisa gitu. Tapi ya, nah coba kamu percaya nggak soal? Jujur aja di dulu tuh gak pernah percaya sama yang apa yang namanya superstitious kayak lucky charm atau mungkin apa namanya ya, bisa dibilang gak percaya. Tapi somehow gitu, semenjak gue pacaran sama Patricia, awalnya gue merasa banyak pressure nih. Bukan dari Patricia ya, tapi dari pribadi gue sendiri yang gitu. Normal ibu kota lah, harusnya ya bisa antar jemput, bisa provide, juga punya keleluasaan waktu. Karena kerjaan gue tuh kan sangat memakan waktu lah. Kalau misal gue punya kerjaan kantor sendiri, gue punya kerjaan freelance di luar kantor. Jadi waktu gue tuh sedikit. Gue pengen bisa jadi normal people yang kalau weekend tuh bisa pergi, antar jemput, bisa provide. Awalnya gue merasa banyak tekanan dari situ, tapi somehow dulu gue gak bisa lakuin. Dulu kerjaan tuh sebulan cuma bisa 1, lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 3, lama-lama jadi 4, 5. Itu gue sendiri pun kurang tahu kenapa, tapi rasa-rasanya tuh kok jadi gampang. Oh gue ngerti nih sekarang cara kerjain yang cepet tuh, cara ngatur waktu. Akhirnya hal-hal tadi semua tercapai sih. Jadi mungkin sekarang sih gue percaya ya yang namanya rezeki pasangan. Tapi memang sih percaya nggak percaya, tapi gue percaya juga gitu. Dan tapi kalau di case kalian, bagusnya kalian itu udah terbuka dari awal. Nah itu yang benar-benar kita mau sampaikan ke audiens kita. Kalau kalian dalam soal hubungan ya, keuangan ini yang benar-benar jadi satu hal yang bikin kalian bisa berantem, percaya nggak percaya. Salah satu masalah paling besar di pernikahan itu adalah keuangan. Bahkan bokap nyokap gue pisah juga ya karena itu. Jadi gue belajar lah dari lingkungan sekitar. Dari awal juga gue ngomong ke pasangan gue sebelum kita mulai hubungan kita nih, sama seperti yang Jeffrey dan Patricia ngomongin. Gue juga dari awal dia sudah terbuka, maksudnya masalah backgroundnya. Bahkan dia terbuka soal hutang-hutangnya saat itu pas dia mulai pacaran sama gue. Dia terbuka sama gue, terus dia bilang, lo mau gak nerima gue dan seperti ini gitu. Terus ya gue bilang ya kalau memang lo ada niatan baik untuk memperbaiki diri lo, ya kenapa enggak? Karena gue kan melihat, gue gak peduli sama masa lalu lo ngapain. Yang gue lihat adalah ketika lo sama gue gitu. Jadi ketika kalian terbuka sama pasangan kalian, paling penting yang bisa akan terus membuat hubungan kalian tuh bisa saling support lah dari awal. Kalian udah tahu jelek-jeleknya dari awal, dan ketika kalian udah komitmen ya itu gitu. Thank you Jeffrey for sharing. So inspiring. Berarti tadi lebih ke ini kali ya, kayak rasa mungkin ada rasa insecure juga. Maksudnya ketika memulai hubungan. I see. Okay. Yang gue lebih rasain sih lebih ke insecurity kalau ngelihat anak-anak seumuran gue, atau bahkan anak-anak di bawah gue kayak seumuran adik-adik gue udah punya mobil, punya rumah, tabungannya udah 3 digit. Itu yang bikin gue insecure saat itu. Jadi kayak gue ngeliat, ini anak-anak kok bisa sih dapat duit sebanyak ini, gimana cara gitu. Gue kadang suka bertanya-tanya juga, gimana caranya lo bisa dapat duit sebanyak itu. Tapi ya balik lagi, insecure itu tergantung dari kita yang cara menghadapinya gimana. Misalnya lo insecure ngelihat orang lain lebih
tinggi dibandingkan sama lo, tapi dari lo nya jadi ngerasa termotivasi, itu bagus, ada bagusnya karena lo ada pushnya, kayak ada push yang bikin lo kayak mau berusaha. Tapi kalau misalnya lo insecure, ya udah insecure aja di rumah gitu, mendek, nggak berguna hidup lo jadinya. Jangan dicontoh. Jangan. Justru itu. Gitu. Kadang insecure itu kan perlu. Insecure itu perlu. Sekarang kita ngomongin FOMO kali ya. Nih. Ini dia. Ini dia. Jujur Li. Ini gimana? Jujur gue anaknya tuh FOMO dulu. Kalau temen gue tuh kayak ngajak staycation, dinner. Dulu tuh waktu gue masih tinggal di Jakarta, masih ada teman lah. Di sini mah bener-bener kayak teman gue dikit, bisa dihitung jari. Waktu hidup gue di Jakarta itu ada aja gitu yang bikin gue ngeluarin duit kayak impulsif buying gitu. Tapi sekarang gue kayak belajar sih ke diri sendiri, nanya ke diri sendiri, lo beneran pengen atau cuma ketinggalan, takut ketinggalan aja. Jadi kayak ketika gue misalnya window shopping, kalau gue yang dulu ketika gue window shopping itu bukan sekedar window shopping, pulang-pulang gue bawa teng-tengan karena nggak bisa kontrol pertama. Terus kedua, gue yang kayak gue suka pokoknya, ya udah ambil aja gitu, bener-bener nggak mikir-mikir lagi. Kalau sekarang bedanya gue yang sekarang adalah ketika gue window shopping, oke, gue lihat ini bagus, tapi gue muter dulu sampai gue yang bener-bener mikir beli gak ya, enggak deh kayaknya nanti aja, tunggu di momen-momen ketika gue butuh gitu. Kalau dari, mungkin gue nanya ke Patricia kali ya. Pernah gak ikut-ikutan ngeluarin duit buat penting atau lu gak butuh saat itu? Atau lu ngeluarin kayak lu tiba-tiba impulsif cuma biar gak ketinggalan aja karena lu FOMO? Oke. Disclaimer dulu, gue harus FOMO kalau misalkan itu sesuatu yang harusnya gue suka banget. Nah, kecuali itu gue nggak suka barangnya. Contoh, Labubu, gue nggak suka. Lu mau setuju. Gue nggak suka banget nih sama itu barang ya, makanya gue nggak beli gitu. Lu mau yang Cry Baby lah, lu mau yang Labubu lah, gue nggak suka. Yeah. Cuman tuh yang kayak FOMO apa ya yang gue FOMO ya? Mungkin gue tuh lebih ke FOMO makanan kali ya. Kalau misalkan makanan tuh ya pernah, tapi kalau gue intinya gue FOMO, tapi gue mau nyobain, tapi gue nggak mau ikutan antri. Jadi gue tunggu dia turun dulu baru gue cobain. Nah, gue kayak gitu orangnya. Kalau barang ada gak barang? Kalau barang apa ya? HP gaming. Itu tapi ini HP enggak sih, ini kan nggak FOMO, emang gue pengen karena dia besar. Morinya apa ya kalau barang? Oh, baju-baju dulu kali. Tapi itu dulu kan, baju-baju haram ya, gue FOMO itu. Baju-baju haram. Pernah ada di era yang sama. Betul. Ya, temen nih baju-baju pas gue masih kurus, terus gue pengen tuh apa kayak koleksi main. Padahal nggak tahu ke Balinya kapan, kayaknya kapan. Udah biarin aja gue beli aja, biarin banyak, kata nyokap gue. Ini kenapa sih lu pakai beli baju kecil-kecil mulu? Gue biarin mbak, biar apa bagus dipakainya gitu. Ya udah, akhirnya ya nggak kepake juga sekarang kan. Jadi kayak udah sayang, gue lumayan spending di situ. Kalau lu pernah nggak ya? Kalau nggak, Jeffrey dulu deh. FOMO cowok sih paling gadget ya, gadget, game. Sisanya nggak begitu. Oh, raket badminton. Gear olahraga lah. Si paling olahraga. Burukan gue tuh kalau gue beli gadget tuh gak pernah mau yang kayak Korehan. Dia tuh nggak mau beli gadget tuh yang standar tuh. Iya. Itu High end mentok gitu. High end mentok yang bagus pak nih. Sama kayak Nah, juga racun. Makin gaul sama bapak-bapak, malah ini diracunin motor, mobil, apalagi ya, yang gitu-gitu lah ya. Mobil mulai masa cuman ini, bagusan itu, ini keluar baru, apa. Terus udah mobilnya ada, masa peleknya spare partnya. Iya.
Itulah. Kalau Anton FOMO-nya apa? Game juga? Gadget juga? Kan iya, dia bener-bener yang kayaknya 11-12 sama Jeffrey. Kalau dia Sama. beli sesuatu, dia nggak mau yang jelek. Dia tuh big fan of a quality. Jadi ketika dia mau spend ke barang, dia lebih baik spend lebih, tapi dia barangnya itu dia suka dan sesuai dengan standarnya dia, ketimbang ya udah spend dulu seadanya gitu. Lo mampunya segini, beli yang mending yang di tengah, nggak mau tuh dia yang kayak gitu. Mendingan lo nunggu benar-benar sampai lo punya budget yang bisa afford barang bagus. Setuju. Betul. Tapi kayaknya itu memang kalau menurut gue itu logiknya cowok sih, memang logiknya cowok. Mungkin ya. Kalau kita kan bisa kayak ayo mungkin mirip-mirip, kalau semua Iya. tengah-tengah. Walaupun masih oke, tapi masih affordable juga gitu. Kita lebih kayak gitu. Iya, bahkan waktu Anton mau ngasih gue iPhone ya, dia kan nanya gue mau yang mana. Terus gue yang kayak, maksudnya nggak usah yang terlalu mana lah. Yang ini juga udah bagus menurut gue. Terus enggak tuh, dia nggak ngedengerin gue. Tetap aja, percuma dia nanya gue. Percuma. Tapi ujungnya alasan dia, lu pasti bakalan pakai juga, lu bakalan pakai kamera dan segala macam, memori lu pasti bakalan penuh. Jadi beneran dia yang kayak ngasih yang memorinya Bagus. Bagus. Good. Iya. Good. Kayaknya memang cowok kayak gitu sih. Bagus sih, ada untungnya juga. Baik. 11-12 lah. Lu baju lu masih lu pakai nggak? Pasti ada beberapa yang nggak lu pakai kan, yang udah lu beli. Jadi untungnya yang baju-baju haram gue mostly di Indo, di brand ya. Maksudnya gue nggak yang beli. Untungnya. Dan memang gue bawa ke sini dan itu gak kepake samsek. Bener-bener gue taruh di satu spot yang bener-bener gak pernah gue sentuh. Karena apa, di sini tuh musimnya tuh kan agak dingin ya Pat ya. Itu gue pernah kayak bener-bener sampai gue bingung. Baju haram. Bener-bener gue jarang banget punya baju panjang, gak bisa dihitung lah di lemari gue. Pas gue pindah ke sini, masuk angin, gak bisa. Gak bisa pakai baju kayak gitu. Mana di sini kagak ada yang ngerti ngerok kan? Iya juga. Untungnya gue bawa tolak angin waktu bawa. itu dari rumah. Bawa. Selamat deh. Gitu. Jadi ya kesininya gue bener-bener yang kayak lemari gue bener-bener gue kayak pisahin sih yang baju yang bener-bener gue mau pakai. Gue jadi pengen ngikutin kayak capsule wardrobe gitu. Jadi bisa kayak lo bisa apa ya? Lo nggak perlu spend banyak duit ke banyak style gitu. Kayak ya gue lagi belajar itu sih. Benar. Kayak nyesuaiin warna yang cocok sama gue. Terus nggak usah banyak-banyak baju yang intinya sekarang lebih pengen spend ke fashion yang benar-benar quality over quantity. Terus yang bisa timeless juga, yang lo bisa pakai kapan aja. Betul. Itu dia. Itu cara gue membedakan kebutuhan dan keinginan. Salah satu caranya gitu. Baik. Nah, mungkin kita ke Tips kali ya, tips. ya ke apa? Strategi. Baik. Kita mau kasih solusi. Solusi baik. Disclaimer ya guys, ini unprofessional solution. Boleh diambil se pinch of salt aja, nggak usah banyak-banyak. Terutama mungkin tanyanya ke guest kita aja ya. Kalau ya dengan pengalaman yang tadi kita udah dengar, struggle dari awal kerja, sempat ada di dalam tanda kutip depresi juga kan. Kalau kita boleh belajar dari Jeffrey, gimana di saat lo ada di posisi yang seperti itu, terus kesininya itu lo pasti punya kayak strategi khusus atau mungkin yang sudah lo pelajarin dari pengalaman sebelumnya, gimana cara lo mulai atur keuangan dari yang paling sederhana. Mungkin lo punya cara sendiri, bisa di-share. Silakan. Ini kan untuk ngatasin financial anxiety dan juga dapat duitnya. Kalau anxiety hilang nggak ada duitnya, nanti muncul lagi. Nah, gue pikirin ini tuh sebagai penyakit. Gimana cara sembuhinnya? Jadi gue perlu tahu simptomnya dulu nih. Gue dengar dari influencer keuangan ada 4 tahapan finansial
seseorang. Pertama tuh tidak mampu. Jadi dia untuk menuhin kehidupan sehari-harinya. Mungkin kadang harus berutang, kita harus dibantu orang lain. Yang kedua tuh udah mulai dapat income, memenuhi kebutuhan pribadi tapi gak bisa nabung. Jadi gajian nanti akhir bulan habis. Nah yang ketiga tuh udah mulai bisa dibilang udah mulai bisa nabung, udah bisa mulai mupuk kekayaan. Tapi ini levelnya of course spektrumnya luas lah. Soalnya ada yang bisa nabungnya sedikit, ada yang bisa nabungnya banyak. Nah yang keempat tuh financial freedom. Sini orang ini dari passive income-nya aja, jadi dari hasil investasinya aja memenuhi kebutuhan sehari-hari itu. Nah dulu gue tuh di level 2 nih, gajian tapi gak bisa nabung. Terus gue analisa kenapa. Apakah jangan-jangan biaya hidup gue yang terlalu mahal, atau pemasukan gue. Gue hitung pengeluaran gue per bulan dari tempat tinggal, makan, biaya rekreasional. Ternyata di situ gue simpulkan bahwa pemasukan gue yang kurang. Soalnya gue rasa nggak selalu benar kalau misalkan kita mau menghemat, kita tuh harus mengorbankan yang namanya kesehatan, sosial, waktu ketemu temen. Menurut gue basic human needs. Jadi kalau misalkan ada orang yang kayak gue mau hemat, gue nggak mau diajak pergi, nggak mau rekreasi, nggak mau, lama-lama sakit pasti. Nah jadi dulu gue pikir kira-kira yang gue butuhkan tuh anggap aja contoh 10 juta gitu sebulan. Masukan gue misalkan 10 juta juga gitu, kan habis. Berarti saya nyembuhin ya gimana dapat income tambah, bukan ngurangin runnya. Meskipun of course ada expense yang berlebihan. Misalkan kita biasa makan di mall, sekarang aku turunin toh sama-sama makanannya gitu ya. Biasanya makannya 7 kali enak, sekarang ya 5 kali, kurangin aja semau kita, senyamannya kita gitu. Dulu tuh ada boom investment, saham, kripto segala macam, tuh booming banget tuh, hot lah. Jadi orang-orang mulai tahu, ada nih yang namanya investment, saham, kripto segala macam. Gue pun ikut tuh dalam tren itu, gue pelajarin segala macam. Tapi ternyata itu tuh gak gitu penting ternyata. Investment tuh baru penting ketika kita udah dapet cash, baru investment itu berasa, baru usahanya tuh worth it lah bisa dibilang. Soalnya ambil contoh, anggaplah kita punya tabungan 50 juta gitu. Terus kita masukin investasinya menjanjikan return 12% nih setahun. Terus secara investment itu persentasenya 12%. Berarti yang kita dapat tuh 6 juta. Setahun dapat 6 juta. Di akhir tahun kita punya tabungan 50 juta, jadi 56 juta. Tapi kalau misalkan gue pikir lagi gitu ya, di kerjaan gue dapetin 6 juta setahun tuh kayaknya gue mendingan cari side hustle daripada investment gitu. Daripada gue pusing-pusing mantengin pasar saham lah, apa segala macem kayak gitu. Mending gue cari pemasukan tambah. Itu juga yang gue dapat dari beberapa ahli finansial, orang-orang yang masih struggling untuk menabung, struggling buat bisa punya rumah, mobil, kehidupannya itu jauh lebih penting naikin penghasilan daripada investasi. Investasi nanti aja. Investasi of course boleh mulai dulu belajar, misalkan dari yang gampang dulu, reksadana gitu, yang deposito, bahkan yang kita taruh udah diem. Seenggaknya kita pernah merasakan ini namanya investasi gitu. Nanti ketika kita punya duit banyak tuh kita mulai perdalam lagi soal investasi, apa aja sih opsinya segala macam. Nah terus ada tips lagi, ini sebenarnya tips yang gue tahu bagus tapi gue sendiri gak melakukan. Itu catat pengeluaran, karena saya malas. Catat pengeluaran. Jadi gue dapat dari temen gue, dia catat semuanya tuh secara detail di Excel. Jadi dia tahu nih kalau misalkan bulan ini dibandingin bulan lalu gue makannya naik
1,5 kali lipat. Ya dia bisa analisa segala macam. Gue sendiri sih nggak ngelakuin itu ya, soalnya kayaknya ribet banget gitu. Kayaknya hidup nggak se-strict itu gitu. Tapi kalau ada yang mau, siapa tahu bisa ngelakuin ya. Tapi yang gue rasa lebih penting dari pada catat pengeluaran tuh catat penghasilan. Seenggaknya buat gue, selama gue tahu kayak bulan ini gue bisa ngasilin berapa, dan itu masih on track sama goals gue, ngasih rasa tenang yang dulu-dulu gue gak ada gitu ketika gue masih anxiety lah soal financial. Jadi ngerasa secure ya. Nah sekarang naikin penghasilan macem-macem, tergantung bidang kita, juga tergantung goals mostly untuk orang yang ya untuk cowok-cowok lah, either kerja atau bisnis. Gini, ada orang yang memang gak begitu senang untuk punya sendiri lah, jadi bisnis, atau mungkin kayak gue yang kerjanya lepasan gitu. Ada yang orang yang lebih nyaman tuh kerja ke orang lain, di pegawai kantoran, kerja di mana gitu. Itu tuh akan beda strateginya. Orang yang mau bisnis sama orang yang mau kerja ke orang, gimana cara dapat penghasilan tambahan. Juga kalau misalkan cewek-cewek nih, ada yang senang berkarir, ada yang pengen jadi ibu rumah tangga aja, itu of course akan beda kan goals finansialnya, dan gak ada yang salah gitu. Kalau misalkan emang gue gak mau tuh, gue gak ngincer punya penghasilan yang banyak banget gitu, karena emang bukan goals gue gitu, itu juga gak apa-apa. Itu masing-masing tuh harus bisa nyesuaiin, cari kesempatan gimana cara dapat penghasilan tambahan. Oke, mantap. Thank you Jeffrey. Semoga belajar banyak nih gue dari Jeffrey. Iya kan, dibanding kita yang ngasih tips, mending guestnya. Mohon maaf, sih nggak ada yang saya nambahin, kalian dengerin aja. Malah saya yang belajar, saya sendiri banyak belajar. Iya, belajar banyak kita dari Jeffrey. Dari gue sedikit aja tambahan dari gue. Pernah baca buku juga, judulnya tuh The Psychology of Money. Kalau kalian pernah baca atau kalian tahu, ini tuh bukunya gampang banget dicerna, tapi isinya daging, lumayan daging. Jadi gue share beberapa poin lah ya dari buku yang. Jadi kata si Morgan itu penulisnya ya, punya uang tuh bukan cuma soal pinter ngitung atau lu jago investasi. Kalau urusan duit itu lebih banyak soal psikologinya, cara lo mikir, cara lo ngerasa dan ngambil keputusan dengan uang yang lo punya. Ada beberapa poin tuh yang benar-benar nyentil gue. Pertama adalah orang kaya itu belum tentu paham uang. Kita bisa lihat mungkin banyak orang kaya di luar sana yang kelihatannya dia hebat bisnisnya, tapi ada juga orang-orang kaya yang sebenarnya mereka nggak paham tentang uang. Ya, orang kaya yang benar-benar kayak mereka cuma nerima uang, spend, ya udah, mereka nggak tahu caranya gimana dapat uang karena mereka disupport sama keluarganya. Banyak orang yang kelihatan kaya, asli hidupnya itu kayak dari gaji ke gaji. Kata Morgan tuh kayak tanda kutip, wealth is what you don't see. Artinya kekayaan itu yang nggak kelihatan, kayak tabungan, investasi, atau keputusan buat yang nggak ikut-ikutan lifestyle orang lain. Terus poin yang kedua, setiap orang itu punya latar finansial yang beda. Jadi menurut buku ini, pengalaman hidup lo itu yang ngebentuk cara lo mikir soal keuangan. Kalau lo tumbuh di masa-masa krisis, lo mungkin bisa jadi orang yang hemat. Tapi ketika lo tumbuh besar di masa di masa-masa booming ekonomi, lo bisa lebih gampang ngambil resiko. Jadi stop ngebandingin finansial lo sama finansial orang lain, karena kita benar-benar punya latar belakang yang berbeda. Kita semua tuh ibaratnya kayak main gamenya beda gitu, beda permainan. Jadi jangan ngebandingin finansial kalian sama orang lain, itu benar-benar nggak bisa dibandingin. Terus yang ketiga, nggak semua hal soal uang itu rasional.
Artinya apa? Contohnya gimana ya? Yang kayak tadi kita bahas, beli barang mahal biar nggak FOMO. Atau panik jual saham pas harga turun. Nah, itu kan human ya. Tapi kalau kita sadar, kita tuh bisa belajar ngelola emosi kita agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika lu punya investasi di saham, ketika lu bisa ngelola emosi, nggak akan terjadi yang seperti itu gitu. Nggak akan lo bisa kayak impulsive buying. Semua terjadi karena kita nggak bisa mengelola emosi itu sendiri. Kita nggak bisa kontrol diri kita gitu. Terus yang keempat, kebebasan adalah tujuan finansial tertinggi. Jadi lebih dari sekedar angka di rekening kita, tujuan finansial Morgan adalah ketika lo bisa ngatur waktu lo sendiri. Ketika lo punya kebebasan buat bilang enggak ke hal yang lo mau. Ketika lo bisa bilang iya ke hal yang benar-benar lo butuhin. Kebebasan finansial itu adalah tujuan tertinggi finansial itu sendiri, bukan tentang angka di rekening. Terus yang terakhir, uang itu bukan selalu tentang cuan. Tadi sempat Jeffrey mention, perlu yang sampai kalian investasi besar ke misalnya ke saham yang resikonya tinggi, daripada ngambil resiko tinggi demi alih-alih untuk ngejar cuan, ngejar seberapa yang lo dapet. Lebih penting tuh mendingan kayak kalian nabung sedikit tapi konsisten ketimbang kalian ngambil resiko tinggi. Kalian kan nggak tahu ya, saham itu benar-benar resikonya tinggi. Gue pernah naruh uang di saham dan di saham Indonesia dan uang gue tuh benar-benar yang kayak rugi banget. Ya itu sih, mendingan kalian nabung sedikit tapi konsisten, resikonya nggak tinggi. Kalau nabung kan kalian kayak naruh uang, ya udah uang dingin lah, dibandingkan ambisi yang terlalu besar tapi nggak sustain. Jadi kesimpulannya dari buku yang gue baca ini adalah bukan seberapa pinter lo ngatur Excel, bukan seberapa pinter lo ngerti kripto. Jujur kripto juga sempet tuh gue pernah kayak FOMO. Pernah FOMO di kripto. Karena apa? Pikiran gue saat itu adalah, lumayan nih untungnya kalau lo naruh sekian dapat sekian. Tapi lo benar-benar mesti mantengin, lo mesti ngerti. Kalau lo nggak ngerti, ibaratnya kripto itu kayak lo main judi. Betul. Ibaratnya kayak lo naruh duit, benar kayak bisa aja lo duit lo besok hilang. Yes. Ya kan? Pernah Jeff main kripto? Gue pernah, untungnya sih hijau ya. Hijau ya? Kalau lagi hijau untung. Betul. Tapi gue waktu itu inget, gue ngerasain, wah ini pure yang gue lakuin tuh gue gambling. So gue bener-bener gak tahu, gak ngerti ini barang apa, naik atau enggak. Gue kebetulan aja hijau, terus gue tarik, ya udah. Nah itu sama kayak lo gambling. Saham tuh kita masih bisa lihat lah. Iya, hijau. Tuh kayak masih bisa lo inilah, maksudnya bisa lo strategize gitu. Iya, bisa dianalisa. Tapi kripto itu agak sulit sih. Gue saat itu bener-bener yang kayak bener-bener FOMO aja. Terus karena banyak-banyak dengerin influencer dadakan. Iya. Yang penting sih kalau kalian mau mulai yang seperti itu ya, katanya educate yourself first, baru kalian praktekin. Jangan kebalik. Kalian praktekin dulu, baru pas udah merah baru belajar. Nanti ya alasannya pelajaran hidup. Gitu. Oh, gue sendiri juga nggak begitu suka sih tinggi kripto, jadi kayak gue ngapain. Takut. Yeah. Mainnya aman-aman aja. Gue mau nambahin dikit. Boleh. Menurut gue investasi terbesar, terutama buat orang kalangan muda kayak gue tuh. Ya, dari pengalaman gue, early 20s. Investasi terbesar tuh ilmu. Dan pernah lihat temen gue yang ganti karir, ganti bidang. Jadi dia start dari nol lagi, kuliah segala macam nggak kepake. Tapi dia belajar terus nih ilmu baru di bidang yang baru dan dia sukses, bisa kehidupannya naik gitu.
ilmu ini tuh gue rasa, contohlah ada orang yang, gue suka kripto, gue suka saham, gue suka finance and investment stuff lah. Pelajarin dan ilmu itu akan jadi duit. Kalau orang kayak gue suka gambar, gue cari ilmunya dan ilmu itu akan jadi duit. Segala bidang pasti apply. Gue misalkan ada orang yang suka fashion, gue suka fashion, pelajarin dan akhirnya bisa jadi duit, bisa jadi influencer, bisa jadi fashion designer, segala macam, tergantung kesenangan kita lah. Orang yang suka game pun bisa jadi duit kan, live streaming, pro player, segala macam lah. Jadi paling penting gue rasa sih kalau misalkan buat orang yang mau naik secara finansial tuh, ilmu dan waktu kita tuh harus benar-benar dimaksimalkan. Of course, jaga balance ya, supaya kita tetap sehat. Tapi kita nggak mudah selamanya. Gitu. Seperti kata para petinggi di negara kita nih, kita ini akan mengalami bonus demografi gitu. Nah, semua kita ini jadi bonus kan, jadi beban, jadi harus dimanfaatin. Nah, mulai kerasa nih, umur makin tua, gue makin sakit, pundak makin sakit. Nanti gak bisa lagi gitu, lama-lama di luar, lama-lama di depan komputer, lama-lama lihat HP, capek. Jadi yang paling penting tuh terus update ilmu dan banyak-banyak juga bisa juga nonton, denger ilmu-ilmu dari orang-orang yang sudah lebih berhasil lah, bisa dibilang. Mantap. Setuju. Invest ada di YouTube recommendation ilmu. Buat dari kalian, mungkin buat YouTube. yang didengerin Kalau untuk atau mungkin buku favorit sih ada namanya Theo Derrick, yang dia businessman, dia entrepreneur dulu gitu, dan kontennya tuh sangat realistis. Dia nggak akan ngajarin invest di sini. Justru bahasanya seperti bahasan kita gini, semuanya di breakdown secara logis. Gimana sih caranya orang bikin kekayaan dari nol? Karena dia sendiri pun latar belakangnya juga gitu, dari nol. Itu sih yang paling rekomend. Oke, nanti gue taruh linknya di bawah. Oke. keren. Thank you Jeffrey. Terima kasih. Ada yang mau ditambahin? Juga. Thank you. Patricia Very sudah ada. good. Oke, thank you banget. Terutama untuk Jeffrey yang udah mau kita invite di Bakwan Podcast. Thank you for sharing. Semoga banyak dari audiens Bakwan Podcast yang bisa terinspirasi, termotivasi dari apa yang kita sharing hari ini. So, teman-teman kalau misalnya hari ini lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa anxiety soal financial, kalian gak sendiri. Seperti yang kalian udah dengar tadi, kita semua pernah mengalami dan pernah ada di fase itu. Tapi pelan-pelan dengan kesadaran dan kebiasaan kecil, kita bisa bangun rasa secure untuk finansial kita sendiri. Terus sekali lagi thank you buat Jeffrey yang udah cerita dan bagi perspektif hari ini. Semoga obrolan kita bikin lo yang denger ngerasa kayak lebih manusiawi dan nggak terlalu nge-push diri sendiri lah untuk mengikuti standar dunia. Betul. Gitu. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe kita di YouTube Bakwan Podcast, follow kita di Instagram @bakwanpodcast, follow juga platform-platform kita lagi di Spotify, Apple Podcast, dan Noise. Bocoran sedikit, kita bakalan ngadain giveaway di bulan ini. Nih, udah bulan Mei ya? Udah bulan Ya. Mei. Kita akan ngadain giveaway di bulan Mei. Kalian boleh share ke teman-teman kalian karena hadiahnya lumayan ya, 500.000 voucher Sociola buat belanja. Buat belanja Share juga mungkin ke pacar kalian kalau yang dengerin cowok, share ke pacar kalian biar pacar kalian bisa ada kesempatan dapetin voucher belanja skincare. Tapi jangan lupa dulu follow Bakwan Podcast dulu ya. Kalau nggak follow kita nggak masukin namanya. Secepatnya kita akan share untuk terms and condition-nya. Jadi ini tidak terbatas untuk cewek aja, cowok pun juga bisa ikut. Yes. Siapa tahu mau belanja makeup kan. Nah, kalau Jeffrey yang dapet bisa beli Patricia. Nggak boleh ya, Ornel nggak termasuk guys.
bisa. Oke, itu aja yang Baik. kita bisa sampaikan hari ini. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye.